Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Quran. Tafsir secara etimologi berakar dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan dan penjelasan. Kata fassara adalah bentuk mutaadi dari kata kerja fassara yufassiru fasran. Dengan demikian artinya adalah menyingkap maksud dari kata yang sulit. Secara terminologi bermacam-macam ulama menyebutkan. Salah satunya adalah Abu Hayyan. Abu Hayyan menyebutkan tafsir adalah ilmu tata cara untuk memahami Al-Quran, baik arti perkata maupun arti secara kalimat utuh. Yang kedua ada Az-Zarkashi. Menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tentang makna dan hukum beserta hikmahnya. Yang ketiga ada Az-Zarkani. Menurut Az-Zarkani, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemampuan batas manusia. Nah, digarisbawahi sesuai dengan kemampuan batas manusia. Walaupun berbagai macam gitu kan penafsiran dari para ulama, namun di sini tetap satu, yaitu untuk menjelaskan, untuk menerangkan tentang arti dari maksud ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Begitu. Dalam penafsiran Al-Quran itu juga dikarenakan berbeda-beda ini juga disebabkan karena perbedaan pendidikan, perbedaan sosial budaya para penafsir. Makanya penafsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ibni Sabila dari kelas 1C. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian takwil. Kata takwil berasal dari al-awal atau ar-ruju, artinya kembali, atau kata al-ma'al, artinya tempat kembali, dan al-masar dan al-masir dan al-akibah, yaitu artinya kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari al-iyalah, yang berarti mengatur. Asyasah, secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafaz dari makna zahir ke makna yang tidak zahir, yang juga terkandung dari lafaz tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan as-sunnah dan Alkitab. Di sini juga saya akan menerangkan tentang pengertian takwil menurut istilah. Yang pertama, al-Jurjani, ialah memalingkan lafaz yang dari makna zahir ke makna yang muhtamil apabila makna yang muhtamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dari Imam Al-Ghazali dari kitab Al-Mustashfa. Sesungguhnya tawil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dan dari lafaz bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditujukan oleh lafaz zahir. Yang ketiga, menurut Wahab Khalaf, takwil yaitu memalingkan lafaz dari zahirnya karena adanya dalil. Yang keempat, dari Abu Zahra, takwil adalah mengeluarkan lafaz dari artinya yang zahir kepada makna yang lain, tetapi bukan zahirnya. Di sini juga saya akan menerangkan tentang persamaan, perbedaan, dan tafsir, takwil, dan terjemah. Ketiganya menerapkan tentang makna-makna ayat Al-Quran. Ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Perbedaannya adalah yang pertama, tafsir, menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Yang kedua, perbedaan takwil, mengalihkan lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajin kepada arti lain
yang samar dan marjuh. Yang ketiga, terjemah. Hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab kepada bahasa lain, tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ilma. Macam-macam takwil. Macam-macam takwil itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, takwil yang mengalihkan lafaz dari makna yang umum ke makna yang khusus. Yang kedua yaitu mengalihkan lafaz dari makna yang mutlak ke makna yang muqayyad. Yang ketiga, mengalihkan lafaz dari makna yang hakiki ke makna yang majazi. Nah, yang terakhir, mengalihkan lafaz yang mengandung makna wajib ke makna yang mengandung sunnah. Selanjutnya, bentuk-bentuk takwil. Bentuk-bentuk takwil itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, takwil yang jauh dari pemahaman. Karena kenapa? Karena dalam penetapannya dia tidak mempunyai dalil yang standar sekalipun. Yang kedua, takwil yang bisa direlevasi. Kenapa dia bisa direlevasi? Karena dia mempunyai makna dalil yang standar dan diduga mempunyai makna yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian terjemah, yaitu terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjamah, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Fasyara wa syarha bilisani akhar. Kemudian dimasukkan tamarbutoh menjadi al-tarjamatun, yang artinya pemindahan suatu penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, seperti itu. Lalu pengertian terjemah menurut istilah ada 2. Nah, yang pertama ada terjemah harfiah dan yang kedua ada terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Yang pertama, terjemah harfiah, yaitu memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain yang susunan dengan kata diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertertib bahasanya, seperti itu. Lalu yang keduanya terjemah tafsiriyah. Nah, yaitu menjelaskan maksud kalimat seperti pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa memberikan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ada juga nih macam-macam terjemah, yaitu yang pertama terjemah intrabahasa. Intrabahasa itu seperti apa? Intrabahasa ini juga disebut dengan menggunakan kalimat dengan redaksi yang berbeda. Nah, ini aku akan jelasin lagi. Kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama, seperti itu. Lalu yang keduanya ada terjemah antar bahasa. Apa itu antar bahasa? Terjemah semacam ini lazim disebut dengan terjemah hakiki, menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol yang dari bahasa yang berbeda, seperti itulah, kayaknya ngertilah. Nah, yang ketiga terjemah antar simbol dan transferensi, yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang tanpa berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menerjemahkan kata kepala misalnya dan pedang, digambarkan pedang dan kepala, seperti itu. Lalu menurut Izzuddin Muhammad Najib menyuguhkan beberapa model terjemah. Dia melampirkan beberapa model terjemah. Yang pertama, terjemah setia atau harfiah, yaitu penerjemah dengan menyalin teks asli seperti sumber bahasa
secara linear kata demi kata tanpa perubahan kalimat dan tanpa memperhatikan makna istilah yang ada dalam bahasa sumber seperti itu. Yang pertama. Lalu yang keduanya, terjemah dengan perubahan. Apa itu terjemah dengan perubahan? Seperti terjemah model ini sering pula disebut dengan penyaduran. Nah, apa itu penyaduran? Dalam penerjemahan ini, teks bahasa asal disalin secara kalimat demi kalimat, seperti itulah. Yang ketiganya nih, yang terakhir yang dikatakan oleh Kang Izzuddin Muhammad Najib. Terjemah bebas atau terjemah kreatif. Seperti terjemah ini juga disebut dengan penerjemahan makna tanpa meninggalkan teks harfiah. Dalam terjemah model ini, terjemah lebih meningkatkan isi atau makna teks bahasa sumber, kemudian berusaha menyuguhkan dalam gaya dan suasana bahasa target. Seperti itulah ya. Nah, apa nih perbedaan dan persamaan antara tafsir, takwil dengan terjemah? Ada perbedaannya. Nah, persamaannya dulu nih. Yang pertama, ketiganya menerangkan makna ayat Al-Quran. Lalu yang ketiganya sama sebagai saran untuk memahami Al-Quran. Seperti itu. Apa nih perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau tafsir menjelaskan makna yang menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu. Seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Kalau takwil yaitu mengalihkan lafaz-lafaz Al-Quran arti lahir dan raji kepada arti yang mengsamar atau mengeraju, seperti ya lafaz-lafaz Al-Quran dari arti yang mengsamar dan mengeraju seperti itu. Nah, kalau terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti ke kandungan secara panjang lebar, tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Ya, kalau di Indonesia kita mengartikan pakai bahasa Indonesia seperti itu ya. Baik.